Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ira Septiani. Saya dari kelas 5B dengan NPM 1935223429. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ekologi Administrasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Edi Setiawan SOS MSI. Langsung saja, di sini ada upaya pengembangan etika lingkungan. Upaya pengembangan etika lingkungan di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu penguatan visi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Yang kedua, penetapan sikap untuk memperhatikan lingkungan. Dan yang ketiga, pemantapan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang keempat, ada kebijakan berwawasan lingkungan. Dan yang terakhir di sini ada membangun etika lingkungan. Sekarang kita jelaskan satu persatu. Yang pertama ini ada penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Misi mulia untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem di tengah-tengah tuntutan dan kebutuhan pelaksanaan pembangunan adalah upaya yang sangat sulit. Upaya ini tidak cukup dengan penyuluhan-penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat. Pada tahap ini perlu adanya landasan yang kuat dalam upaya menjaga lingkungan. Dalam upaya menjaga lingkungan ini perlu adanya pemaksaan untuk pihak-pihak yang berwenang. Sebenarnya Indonesia cukup tangkap dalam memperhatikan masalah seperti ini. Hanya saja ini terdapat pada masyarakatnya itu sendiri. Yang kedua di sini ada penetapan sikap untuk memperhatikan lingkungan. Pemerintah dalam programnya menetapkan sikap yang sangat memperhatikan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan. Pemerintah juga tidak diam dalam memperhatikan lingkungan, tetapi pemerintah juga mengeluarkan perintah atau sikap untuk memperhatikan lingkungan. Di antaranya yaitu dalam wujud pada bab 4 dalam Repelita 2 berdasarkan butir 10 pendahuluan bab 3 GBHN 1973 sampai 1978. Yang selanjutnya juga di sini ada keputusan Presiden nomor 27 tahun 1975. Ini membentuk panitia inventarisasi dan evaluasi kekayaan alam. Tugas panitia ini adalah menelaah secara nasional pola-pola pemerintahan dan persediaan. Pada tanggal 11 Maret 1982, DPR RI dalam sidang paripurna telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang ditetapkan dalam Lembaran Negara nomor 12 RUU yang selanjutnya menjadi Undang-Undang nomor 4 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup yang disingkat menjadi UULH. Jadi intinya pemerintah tidak diam saja dalam memperhatikan lingkungan, tetapi pemerintah juga mengeluarkan aturan ataupun sikap. Yang ketiga di sini ada pemantapan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan hidup di sini sebagaimana tadi sudah dikupas yaitu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 UULH. Perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Undang-undang baru ini diundangkan pada tanggal 19 September 1997.
yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang disingkat menjadi UU PLH. Banyak sekali peraturan seperti peraturan presiden maupun peraturan menteri. Yang selanjutnya di sini yang keempat ada kebijakan berwawasan lingkungan. Berkaitan dengan alam, manusia mempunyai tugas dan wewenang sendiri. Manusia dikaruniai budi yang dititahkan untuk menguasai dan memerintah sub-sub sistem lain dalam keseluruhan ekosistem, sehingga sering bertindak sewenang-wenangnya. Di sini, manusia dianggap sebagai agresor dan predator yang sangat mengerikan. Kenapa dikatakan demikian? Karena di sini manusia bisa membuat kebijakan untuk lingkungan tapi tanpa berwawasan lingkungan. Dan yang kelima di sini ada membangun etika lingkungan baru. Beberapa rumusan yang memuat sikap dan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagai berikut. Yang pertama di sini manusia harus menghormati lingkungan. Manusia tidak hanya melihat lingkungan saja melihat dari sisi kegunaannya, tetapi manusia juga mampu atau harus melihat lingkungan yang memiliki nilai yang khusus terhadap lingkungan tersebut. Jika terpaksa mencampuri proses-proses alam, ia harus melakukan seperlunya dengan menjaga keutuhannya, yaitu menjaga keutuhan alam. Yang selanjutnya di sini ada manusia harus menanamkan kesadaran dan tanggung jawab khusus terhadap lingkungan lokal, sehingga lingkungan dapat terjaga sehat alamiah. Jadi perlu dijaga. Kita sebagai manusia perlu bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan tersebut. Yang selanjutnya di sini ada manusia harus mempunyai tanggung jawab terhadap kelestarian biosfer. Harus mengembangkan kesadaran mendalam bagi kita termasuk biosfer. Karena biosfer merupakan bagian dari ekosistem yang tidak boleh terganggu keseimbangannya. Karena dengan tidak kita mengganggu biosfer tersebut, maka lingkungan tersebut juga akan memberikan dampak positif bagi manusia. Yang selanjutnya di sini ada solidaritas dengan generasi-generasi yang akan datang menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan. Karena generasi yang akan datanglah yang akan meneruskan perjuangan dari generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya berhak untuk meninggalkan generasi yang telah dilakukan, tapi ada penerus, ada generasi seterusnya. Dan yang selanjutnya di sini ada etika lingkungan hidup baru, memuat larangan keras untuk merusak, mengotori, menyanyiakan, mematikan, menghabiskan, melumpuhkan, memusnahkan alam, baik itu sebagian maupun keseluruhan. Karena kita juga di sini sebagai manusia perlu saling menjaga antara lingkungan dengan kehidupan manusia. Yang selanjutnya yaitu perlu dikembangkannya prinsip proporsionalitas. Maksud di sini yaitu pembangunan pasti akan mengubah atau merusak lingkungan, baik itu sedikit maupun besar. Jadi perlu dilihat perlu urgensi suatu program dan akibat kerusakan lingkungan yang timbul itu perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip pembebanan biaya pada penyebab. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pihak tertentu akan menyebabkan kerugian bagi seluruh masyarakat. Tidak adil jika masyarakat harus menanggung akibatnya, seperti halnya yaitu pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol itu akan merugikan masyarakat, tetapi harus ada biaya tanggung yang diberikan dari pihak
proyek kepada pihak yang terkena dampak dari jalan tol tersebut. Jadi akan merasa adil, masyarakat akan merasa adil jika apa yang hilang digantikan dengan sesuatu yang layak. Yang selanjutnya di sini ada mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Masalah lingkungan sangat berkaitan dengan sistem. Rusaknya sistem akan merusak hidup manusia. Kerusakan lingkungan secara global merupakan tanggung jawab kita semua. Di sini ada beberapa pola pendekatan untuk mengatasi itu semua. Yang pertama ada pola pendekatan filosofis. Yang kedua ada pola pendekatan ekologis. Dan yang terakhir ada pola pendekatan psikologis. Mari kita upas satu persatu. Di sini ada pola pendekatan filosofis. Pada dasarnya, banyak ajaran filsafat dan agama yang menganjurkan manusia untuk memelihara, menghargai, dan hidup menyatu dengan lingkungan. Akan tetapi, ajaran-ajaran ini belum menampakkan kekuatan yang efektif karena kerusakan alam masih saja terus terjadi, apalagi di Indonesia. Bukan di Indonesia saja, tapi di pelosok-pelosok juga kerusakan alam mulai menimbulkan kerusakannya. Dalam perspektif pembangunan yang berwawasan lingkungan, manusia berada pada dua sisi. Yang pertama jadi subjek dan yang kedua jadi objek. Jadi subjek di sini maksudnya apa? Jadi sebagai subjek di sini pembangunan ialah merupakan pelaksana pembangunan. Jadi bisa disimpulkan untuk manusia sebagai subjek, yaitu manusia itu sendiri yang menjadi pelaksanaan terhadap pembangunan tersebut, dan menjadi objek, yaitu manusia itu sendiri yang menjadi sasaran terhadap pembangunan tersebut. Jadi dengan kata lain, manusia sebagai objek dan subjek tersebut merupakan dari manusia untuk manusia juga. Yang selanjutnya di sini ada tujuan pembangunan. Pada dasarnya tujuan pembangunan adalah tercapainya standar kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Karena aspek kesejahteraan itu adalah adil dan merata, jadi setiap wilayah harus diupayakan untuk mendapatkan keadilan dan juga meratanya pembangunan tersebut. Itulah yang dikatakan sebagai manusia sebagai subjek dan objek, karena manusia perlu atau manusia berhak atas keadilannya, atas kesejahteraannya terhadap pembangunan tersebut. Sumber daya lingkungan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaannya menurut kualitas dan kuantitasnya. Yang pada dasarnya di sini perlu diambil prinsip ekoefisiensi. Artinya tidak merusak ekosistem, pengambilan secara efisien dan memikirkan kelanjutan sumber daya yang ada dan keberlangsungan hidup manusia serta makhluk lainnya. Jadi di sini perlu ditetapkan prinsip yang tadi ya, supaya pembangunan suatu daerah dapat merata dan juga mendapatkan keadilan yang sama. Jadi ini diibaratkan sebagai perilaku manusia atas lingkungannya yang merusak. Ini akan menghambat pembangunan, yang dimana pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan manusia. Jadi dalam konteks ini keberadaan psikologi lingkungan memegang peranan penting terhadap keberlanjutannya pembangunan tersebut. Yang selanjutnya di sini ada pola pendekatan ekologis. Nah, dalam pola pendekatan ekologis yaitu ekologi atau ekosistem, di sini ada 2 poin. Yang pertama, sikap teknokratis, dan yang kedua ada sifat
sikap dikotomi. Sikap teknokratis menurut Frans Magnisuseno, salah satu penyebab lingkungan adalah sikap teknokratis. Istilah teknokratis berasal dari bahasa Yunani yaitu tekne yang artinya keterampilan dan kratein yang artinya menguasai. Dengan demikian, secara umum teknokratis adalah keterampilan untuk menguasai sesuatu. Sikap teknokratis pada intinya yaitu merampas dan membuang alam dan mengambil semua yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Jadi bisa dikatakan ini merupakan sikap egois antara manusia dengan lingkungannya. Manusia mau mengambil, manusia mau memanfaatkan dari manfaat lingkungan, tetapi tidak mau menjaganya. Yang selanjutnya yaitu sikap dikotomis. Sikap dikotomis berarti melihat dan menempatkan lingkungan terpisah dari kehidupan manusia. Sudut pandang kepentingan sikap ini akan memunculkan perilaku tidak peduli terhadap lingkungan, bahwa lingkungan itu adalah tempat dan sumber daya. Sikap dikotomis dapat diketahui dari hubungan manusia dengan lingkungan. Yang selanjutnya di sini ada pola pendekatan psikologis. Pada hakikatnya, pembangunan berkelanjutan merupakan aktivitas memanfaatkan seluruh sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan ini pada dasarnya merupakan keseimbangan atau memelihara lingkungan antara lingkungan hayati dengan lingkungan non hayati. Yang keduanya akan membangun interaksi atau interdependensi yang serasi dan saling seimbang. Pada prinsip pemeliharaan keseimbangan lingkungan harus menjadi dasar dari setiap upaya pembangunan atau perubahan untuk mencapai kesejahteraan manusia dan keberlangsungan fungsi alam semesta. Upaya peningkatan kesejahteraan manusia harus seiring dengan kelestarian fungsi sumber daya alam, agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga dan potensi keanekaragaman hayat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Ira Septiani. Mohon maaf untuk pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.